Di antara teman-teman sekalian, pasti masih ada nih yang rumahnya belum menggunakan dedicated internet, tapi pengen ngerasain gimana sih smart home environment itu. Nah, kali ini Pical kedatangan lagi nih sebuah bohlam pintar dari Bardi yang nggak perlulah membutuhkan koneksi internet dalam pengoperasiannya, tapi tetap masuk dalam smart home device. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical kembali mereview sebuah bohlam pintar ataupun smart bulb dari Bardi, yaitu Bardi Smart Bulb 9W RGB WW BT series. Ya, ini bikin BT kali BT. Seperti biasa, Pical akan bahas mulai dari unboxing, isi paket penjualan, hingga penampakan produknya, bahkan juga proses pairing dan juga pendapat pribadi Pical tentang produk ini. Jadi stay tune. Secara bentuk box, Bardi Smart Bulb ini tuh hadir dengan yang tampilan yang simple banget lah. Nggak ada bedanya dengan box lampu pada umumnya. Pada bagian depan boxnya terdapat kotak berwarna hijau Tosca yang di dalamnya terdapat tulisan Bardi dengan subtitle Always in Control. Tapi kayak Pical ngerasa warna birunya warna hijaunya agak beda ya. Ini kayaknya lebih terang-terang nggak jelas gini dibandingin yang warna Bardi biasa. Lalu juga ada tulisan BT Series dengan latar belakang berwarna biru tua, dan di bawahnya lagi terdapat sederetan logo Smart App Environment seperti Android, iOS, dan juga Tuya. Sementara di sisi kanan dan juga kirinya terdapat tampilan yang sama, yaitu hanya ada gambar bohlamnya dengan kode seriesnya yaitu BT9W RGBWW. Dan ada juga tagline Bardi X Shopee yang menandakan kalau bohlam pintar ini tuh adalah produk kolaborasi Bardi dengan Shopee. Bagian belakangnya cuma beda sedikit aja dengan bagian depannya, ya. Lalu di sisi atas dan juga bawahnya tidak ada keterangan apapun. Lanjut ke bagian isi, di dalam paket penjualannya hanya ada nih satu unit bohlam pintar dan juga kertas petunjuk penggunaannya saja. Jadi tergolong relatif simpel. Pada bagian desain, tampilan bohlam pintar ini nggak jauh berbeda dengan bohlam LED yang banyak dijual di toko-toko lampu. Dan secara keseluruhan pun, bohlam pintar ini tuh terbuat dari dua material, yaitu plastik pada bagian bodinya, yang juga terdapat tulisan Bardi X Shopee, sama seperti yang ada di kotak kemasannya. Dan kemudian ada juga bahan aluminium pada bagian konektornya, yang memang ini mempergunakan ulir jenis E27, sama seperti yang banyak digunakan pada fitting lampu rumahan. Dimensinya sendiri juga sama persis dengan bohlam biasa, yaitu sekitar 6 cm untuk diameter bohlamnya, dan sekitar 11,5 cm untuk panjangnya. Dan untuk bobotnya sendiri ini hanya berkisar 40 gram saja, jadi masih tergolong ringan dan nggak terlalu beda jauh lah sama bohlam biasa. Tapi meskipun begitu, bohlam pintar ini tuh sanggup memberikan intensitas cahaya maksimal hingga 806 lumens dengan setting warna white temperature di mana berada pada kisaran 2700 Kelvin untuk cold white dan juga 6500 Kelvin untuk warm white. Sementara untuk daya listriknya sendiri, smart bulb ini tuh mempergunakan daya listrik yang terbilang kecil, yaitu hanya 9 watt saja. Dan Bardi memang mengklaim bahwa bohlam pintar ini tuh sanggup menempuh masa pakai hingga 45.000 jam. Tuh berapa tuh, Ray? Kalau dibagi 45.000 jam, kalau setahun berapa tuh? Lama lah ya pokoknya ya? Lama lah pokoknya. Nah, di awal tadi tuh Pical mengatakan bahwa smart bulb ini tuh tidak membutuhkan koneksi internet. Terus, kalau kayak gitu, smart bulb ini smart dari mananya? Nah, sini Pical jelasin. Smart bulb ini tuh dilengkapi dengan modul Bluetooth 4.2, sehingga walaupun tidak menggunakan koneksi internet, bohlam pintar ini tetap bisa dimasukkan ke dalam ekosistem smart home via Google Home ataupun aplikasi lainnya yang sudah mendukung akan Tuya Smart Environment. Sekarang kita bahas soal pairing prosesnya. Seperti biasa, sebelum memulai proses pairing, teman-teman tuh harus pastikan dulu beberapa hal. Yang pertama, kita pastikan aliran listriknya mengalir di tempat teman-teman sekalian. Dan yang kedua, pastikan juga aplikasi Bardi Smart Home sudah terinstall pada HP teman-teman sekalian. Dan kalau bisa sih, teman-teman sudah langsung juga ya untuk memiliki akun Bardi, ya jadi login segala macam. Dan yang ketiga, kemudian juga pastikan bohlam sudah dalam mode pairing. Caranya kita sambungkan aja bohlam pada fitting lampu, lalu nyalakan dan hidupkan secara cepat sebanyak minimal 3 kali. Jadi kayak matiin, hidupin gitu ya, kalau misalnya ada saklarnya. Dan nanti kalau misalnya dia sudah dalam mode pairing, maka lampunya ini akan berkedip dengan cepat. Dan kalau ketiga hal tersebut sudah kita pastikan berjalan gitu ya, kita lanjut aja langsung kepada proses pairingnya. Pertama, kita nyalakan Bluetooth pada handphone kita. Setelah itu kita cuma tinggal buka aplikasi Bardi Smart Home, lalu lanjutkan dengan menekan tombol Add Device. Kalau koneksinya lancar sih, harusnya bohlam pintar ini tuh bisa langsung ke detect, tapi kalau nggak detect juga, tinggal pilih aja tab Auto Scan, lalu klik tombol Start Scanning di bagian bawah, dan juga bohlam pintar ini akan langsung terdeteksi. Selanjutnya tinggal pilih aja tombol Next, dan tunggu sebentar sampai konfigurasi selesai, dan akhirnya proses pairing pun harusnya pun udah beres. Dan nanti terakhir sebelum kita balik lagi ke menu utama, kalau teman-teman mau edit nama lampunya, ya seperti biasa bisa juga. Simple kan?
Nggak seribut kayak nyeting-nyeting versi Wi-Fi yang harus kita pilih dulu setting-setting password dan juga SSID dari Wi-Fi segala. Karena ini cuma tinggal koneksiin kepada Bluetooth. Dan bagusnya lagi, kalau bohlam ini sudah terpasang dengan satu aplikasi, maka bohlam ini tidak akan bisa lagi di-pairing menggunakan aplikasi lain. Harus dihapus dulu dari HP yang di awal tadi. Jadi nggak bisa tuh nanti dibajak sama temen atau yang lagi datang gitu ya. Diakses sama dia nggak bisa. Dan untuk aplikasinya sendiri, untuk interface-nya ini tuh versi Bluetooth agak sedikit berbeda dengan versi yang di Wi-Fi. Dimana ini tuh jauh lebih simple dan juga lebih minimalis. Di halaman pertama nanti terdapat sederetan menu dan juga tombol di sisi bawah yang berfungsi sebagai tombol off ataupun juga on. Dan ada juga nanti menu seperti lamp setting, color preset, light preset, dan juga additional setting. Pada menu lamp setting terdapat color dan juga white setting yang dibagi dalam dua tab. Pada tab color nanti itu terdapat preset default untuk warna merah, hijau, dan juga biru. Dan kita bisa juga menambahkan hingga 5 warna yang berbeda. Lalu pada tab white sendiri, hal yang sama juga diterapkan di sini, di mana terdapat 3 preset yaitu warm white hingga cool white yang biasa kita pilih. Lanjut kepada menu color preset, di mana nanti kita akan disuguhkan beragam settingan warna yang bisa kita sesuaikan dengan mood ataupun keadaan ruangan pada saat bohlam pintar ini digunakan. Kemudian pada menu light setting, di sini nanti terdapat 3 buah dynamic preset yang bisa kita gunakan juga buat seru-seruan. Antara lain kayak music preset yang bisa mengikuti beat music dari apapun yang kita sedang putar di handphone kita, gaming preset yang bisa mengikuti ritme game yang sedang kita mainkan, dan juga romantic preset. Dimana FYI ya teman-teman, waktu dynamic preset ini tuh pada waktu Pical tes, untuk menu musik preset sih ini masih oke ya. Tapi untuk menu yang kayak gaming preset itu kayak nggak respon gitu. Dan yang romantic cuma kayak sekedar kedap-kedip gitu doang. Nggak paham sebenarnya ya untuk menu ini tuh gunanya buat apa. Romantic dari mana lagi? Mungkin dikirain, itu kayaknya lampunya udah rusak gitu kali. Bisa jadi. Dan next, untuk menu terakhir yaitu additional setting, di mana pada menu ini tuh terdapat 2 submenu, yaitu untuk schedule dan juga do not disturb. Pada submenu schedule nanti terdapat 2 tipe scheduling, yaitu untuk countdown dan juga timer, yang masing-masing bisa teman-teman setting lah sesuai dengan kebutuhan. Dan juga untuk submenu do not disturb ini berfungsi untuk menyalakan lampu secara manual jika terjadi power failure, ataupun yang bisa kita sebut seperti kayak mati lampu lah gitu bahasa gaulnya. Pical lakukan sedikit pengetesan suhu juga pada bohlam pintar ini, dan Pical menemukan bahwa hasil dalam mode warm white, maka bohlam pintar ini tuh menghasilkan suhu maksimum di 29,1 derajat Celcius dan rata-rata di 26,8 derajat Celcius. Sedangkan pada mode cool white, bohlam pintar ini tuh menghasilkan suhu maksimum di 29,6 derajat Celcius dan rata-rata di 26,8 derajat Celcius. Bohlam pintar ini tuh Pical ukur suhunya sesaat setelah bohlam ini nyala untuk masing-masing mode. Jadi ya sebenarnya sih nggak terlalu panas lah ya. Jadi minimal aman lah. Beda sama bohlam-bohlam yang biasa. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Bardi Smart Bulb 9W RGBWW BT series ini tuh merupakan sebuah solusi buat teman-teman yang mau mencicipi bagaimana sih rasanya memiliki sebuah bohlam pintar. Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan baik dari segi jarak ataupun fleksibilitasnya, setidaknya bohlam pintar ini sudah bisa berfungsi selayaknya sebuah lampu, yaitu menjadi sebuah sumber cahaya. Mau pintar kayak gimana pun kalau nggak terang juga sama aja bohong. Dan kalau disuruh pilih, bagusan yang mana antara yang Bluetooth version ataupun dengan yang Wi-Fi, Pical akan bilang 50-50. Dari segi compatibility, Pical suka dengan konsep yang versi Bluetooth. Tapi dari segi portabilitas dan juga kayak koneksi kepada smart home device yang lain gitu ya, kayaknya Pical masih lebih prefer dengan versi yang Wi-Fi. Dan balik lagi, to be honest, smart bulbnya ini tuh menurut Pical ya, cuma terang pada mode white-nya doang. Kalau udah masuk kepada mode color, langsung meredup banget cahayanya. Nggak cocok lah buat dijadiin kayak mungkin untuk color background lagi Pical buat footage produk ataupun buat kayak footage di belakang begini, nggak akan bisa sama sekali ngelawan cahaya-cahaya yang gede di sini. Untuk harganya sendiri memang Bardi Smart Bulb ini tuh dibanderol dengan harga yang cukup ekonomis, yaitu hanya Rp64.000 saja di Shopee Bardi Official Store. Dan buat kalian mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pical Main Game, ataupun channel yang satu lagi yang meliputin cerita di belakang layar dari kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil sih nih lampunya ya. Murah meriah muntah. Coba kalau misalnya kayak magician bisa ya. Nyala gitu.